Hai, selamat datang di Tech Vlog episode kedua. Kali ini gue akan membahas mengenai AirPods. Banyak yang nanya gimana apa yang gue rasain setelah gue pakai AirPods ini. Mungkin sekitar semingguan ya. Ini Bayu. Halo. Bayu akan menemani kita Tech Vlog episode kedua. Cheers. Oke, silakan. Oh, by the way, selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat teman-teman, buat subscriber. Semoga apa yang kalian harapkan dan kalian cita-citakan tahun ini bisa tercapai. Amin. Dan tahun ini bisa menjadi the new kalian. Amin. Jadi semakin baik tentunya. So, AirPods selama 1 minggu. Ini bukan barang murah, jujur aja. Ini kemahalan buat sekedar headset. Ini kemahalan banget dan gue takut AirPods ini nggak laku. Tapi malah sebaliknya ternyata demand AirPods ini tinggi banget. Sampai-sampai ada beberapa kerabat yang lagi di US, ada yang di Singapura, ada yang juga lagi di Hong Kong. Mereka confirm bahwa di Apple Store semuanya hampir kosong. Oh ya? AirPods siap. Dan ternyata barangnya lagi susah banget. Gue juga baca ada artikel di sini bahwa Apple lagi mengusahakan untuk produksi AirPods ini untuk dipercepat karena demand yang sangat tinggi. Untuk desainnya yang kemarin kita udah sama-sama lihat di review gua video sebelumnya. Kalau misalnya buat kalian yang belum nonton silahkan cek aja di channel gue. Desainnya nggak jauh-jauh beda dari headset AirPods. Beda ya, AirPods sama EarPods. AirPods yang wireless, EarPods yang include pada saat kita membeli iPhone 5, 5S, 6, 6S itu EarPods. Jadi bentuknya sama persis. Satu lagi info buat yang masih bertanya-tanya, apakah kalau kita beli iPhone 7 kita mendapatkan EarPods ini? Jawabannya enggak. AirPods ini dijual terpisah. Semoga aja di iPhone 8. Semoga Apple nonton video ini. Semoga aja di iPhone 8 AirPods ini sudah include. Kita warnanya jet black lebih bagus kan? Ya, bener. Ngomong-ngomong soal jet black, AirPods ini juga katanya tahun ini mungkin bareng next gen iPhone mereka akan ngerilis EarPods dengan warna jet black. Wow, mantep banget kan? Karena putih ini jujur aja sih, walaupun emang khas banget, EarPods banget, headset Apple banget, ngeri kotor, semua benda putih juga rawan kotor kan. Overall untuk desain, kalau dari gua sendiri, walaupun orang mengira AirPods ini adalah EarPods tanpa kabel, gua udah beberapa kali pakai AirPods ini jalan ke mall, ke restoran. Memang lu akan menjadi pusat perhatian, khususnya buat orang yang tahu bahwa itu AirPods ataupun belum tahu. Kalau misalnya orang yang tahu bahwa itu AirPods, dia akan langsung mengenali kalau itu adalah AirPods. Misalnya dia nggak tahu, ih kasihan ya, dia headsetnya kabelnya udah putus tapi masih aja dipakai. nggak sanggup beli baru, kasihan gitu-gitu deh. Dan yang gue expect di AirPods ini adalah chip W1-nya. Apa itu? Chip W1 itu adalah chip wireless Apple. Mereka lagi kembangin, rumornya nanti akan digunakan untuk wireless charging di iPhone tahun ini. Mantap. Gitu. Chip W1-nya ini yang dimana dia akan bekerja pada saat buka tutup AirPods-nya, Apple-nya akan langsung pairing dengan segitu mudahnya. Auto-connect langsung. Kayak gitu. Nah, gua harap mungkin untuk wireless chargingnya nanti bisa dikembangkan lagi. Keren loh. Keren sekali. Selama seminggu ini ngerasa bahagia dan senang untuk AirPods ini. Bener-bener ngebantu gua pada saat gua kalau malam-malam menjelang tidur gua nonton movie. Lumayan lah, nggak perlu ribet-ribet kabel. Enaknya itu adalah kerennya kalau misalnya yang fitur yang kayak kalau misalnya dicopot dia kan ada ear detection ya. Kalau misalnya kita dengerin musik atau kita lagi nonton video, dia ntar pause sendiri. Oh berarti kayak proximity gitu berarti? Ya bener, pakai sensor proximity dia. Jadi dia ngedetect kalau misalnya dia udah masuk kuping atau belum. Kalau misalnya lagi di luar, di cafe atau di mana lagi nongkrong, ngopi gitu, kita lagi main game, ya kan? Dengan headset ini tuh nggak ngeribetin. Karena gue daripada gue ngeluarin, kan biasanya kalau nyimpan headset tuh dikual-kual gini kan, biar rapi kan. Yes. Daripada saat gue ngeluarin terus gue rapihin dulu, mana sih ujungnya di beresin, ketimbang gua ngeluarin AirPods hanya gua buka tutupnya dan dia udah langsung connect, lebih prefer ini. Dan pada saat kita pakai pun kita nggak usah urusan ribet-ribet sama kabel yang ngalang-ngalangin gitu. Nggak enaknya itu adalah ya kita harus bawa ini kemana-mana. Tapi plusnya lagi adalah di tempatnya ini ada baterainya. Jadi pada saat lu menggunakan AirPods dengan kondisi baterai 100% dan ini habis baterainya, lu tinggal masukin AirPods lu ke sini, dia ada spare baterai di sini. Oh. Gitu. Jadi indikatornya ada di sini. Oke, kalau ada lampu hijau di atas itu berarti AirPods-nya dalam kondisi 100%. Atau kalian bisa langsung ngelihat di indikator sini di dalamnya. Oke, ini ada berapa persen sih untuk case-nya, lalu untuk AirPods-nya. Kalau misalnya case-nya udah habis juga, dia bisa dicolok lightning port di bawah sini. Jadi untuk
permasalahan baterai, gua nggak terganggu dengan itu. Tapi kalau misalnya gua mau bandingin AirPods ini gua bukannya promosi atau gimana ya, ini pure dari pendapat gua. Sebelumnya gua menggunakan Powerbeats, dia wireless juga, dia di charge-nya langsung dari headsetnya, dari Beats-nya itu. Jadi kalau misalnya gua pakai Powerbeats, habis, ya udah gua harus lepas itu dan gua harus charging dan gua harus nungguin dia full, terus gua ngelamun. Tapi kalau misalnya AirPods, pada saat dia nggak kita pakai, dia charging. Jadi pada saat kita ingin menggunakan AirPods, kondisinya pasti udah 100% kalau emang dia udah di charge ya. Ngecasnya gue sehari sekali, bahkan 2 hari sekali kalau gue lagi jarang pakai. Satu hal yang gue sangat tidak suka dengan AirPods ini adalah yang dimana dia terpisah keduanya, left right-nya. Kalau misalnya kita bandingin dengan Powerbeats, dimana dia ada strapnya. Untungnya yang kayak sesuai kemarin gue review, ada third party dari Spigen, dia ngeluarin strapnya. Jadi kalau misalnya kita pasang, kalau nggak kita pakai, dia tinggal kita kalungin aja di leher gitu. Biasanya buat nge-gym, running itu pakai strap gini. Walaupun AirPods ini nggak mudah copot dari kuping gue, cuman kalau misalnya kalian lari-lari, gue nggak rekomendasiin banget nggak menggunakan strapnya gitu. Sejauh ini kemarin pengalaman gua yang paling mengerikan pada saat kalian lagi naik motor, pada saat kalian lagi menggunakan helm. Pas nyopotnya tuh kan begini, ya kan, itu ngeri-ngeri gitu. Jadi kalau misalnya kalian naik motor, tapi gue nggak rekomendasiin kalian untuk naik motor sambil headsetan ya, dengerin musik gitu, jangan berbahaya. Kecuali misalnya kalian tempel doang, itu buat standby nerima telepon. Atau mungkin Waze gitu. Ya bisa Turn untuk left. GPS gitu kan. Turn right. Ya pokoknya jangan gunakan untuk hal negatif lah. Atau juga pada saat menggunakan topi kupluk, misalnya topi-topi kayak gini. Ini kalau misalnya gini nih bentuknya nih, ya kan? Ya. Pas kalian coba ketarik tuh kadang ini ketoel gitu. Oh, yang Jadi ujungnya ngecopot ya? ujungnya, mengerikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian gunakan apapun di kepala kalian yang menggerakkan sedikit ke telinga, hati-hati. Karena hilang satu, bete-nya seminggu. Bukan tumbuh 1000. Sebenarnya untuk harga AirPods ini yang kisarannya 2-3 jutaan, mungkin kalau buat teman-teman yang sebelumnya udah mainan branded headset, kalau misalnya kalian udah biasa beli headset dengan harga yang segitu, ya pastinya untuk harga AirPods ini ya normal lah, standar gitu. Cuman kalau buat kita-kita yang bukan musik addicted banget, yang nggak mau keluar budget lebih untuk hanya sekedar buat musik, ya kalian pikir 2 kali untuk AirPods ini. Tapi kenapa gue beli AirPods ini? Ya jawabannya simple, karena gue pengen nge-review buat ke kalian gitu. Tapi di samping itu, gue memang pengen tahu kayak apa sih AirPods ini dan bagaimana sih chip W1-nya itu bekerja gitu. Jadi kalau misalnya kalian kolektor Apple, kalian wajib punya ini. Atau kalian penyuka wireless headset dan kalian iPhone user, Apple user, kalian wajib punya ini gitu. Dan kemarin gue ada ralat bahwa AirPods ini ternyata bisa digunakan di Android device. Di video tersebut emang gue bilang nggak bisa gitu kan, karena memang sebelumnya gue ngetes pakai Zenfone, Xiaomi, nggak bisa gitu. Tapi ternyata bisa juga kayak di Android tertentu. Gue nggak tahu di minimal requirementnya OS-nya apa, brand handphonenya apa. Tapi yang jelas ada beberapa juga reviewer YouTuber luar yang memang udah coba ini untuk di Android, tapi nggak optimal. Fiturnya nggak bisa jalan seperti double tap untuk stop atau Siri. Ya mereka emang nggak ada Sirinya gitu. Tapi untuk double tap ini nggak jalan mereka, dan gua nggak tahu ya untuk ear detectionnya gimana. Pokoknya kalau kalian Apple user dan kalian merasa ribet dengan kabel-kabel di headset kalian dan kalian menyukai headset wireless, kalian wajib beli ini. Untuk kualitas suaranya? Untuk kualitas suara sama aja. Jadi kalian nggak bisa suaranya akan lebih bagus dengan AirPods ini, no. Karena yang ditakutin dari wireless headset itu adalah yang pertama kualitas suara, yang kedua adalah delay atau enggaknya. Karena kalau wireless itu kan lebih responsif gitu ibaratnya. Oke guys, itulah dia tadi review singkat gue untuk pemakaian AirPods ini selama 1 minggu. Terima kasih Mas Bayu sudah menemani saya dalam vlog kedua kali ini. Gimana pendapat dari perspektif Mas Bayu sendiri mengenai AirPods ini? Minat nggak untuk membeli? Ya? Kalau lu tanya minat, enggak sih, gue jujur minat banget dan pengen banget. Tapi dilihat dari ya keperluan gue ini sekarang kayaknya belum perlu deh. Masih cukup dengan yang kabel ya. Dengan yang kabel Oke aja. ya, jadi kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mengenai teknologi wireless ini masih nggak butuh-butuh banget dan masih bisa bertahan untuk yang wireless atau yang versi kabel, stay aja, karena untuk kualitas suara nggak bisa dibandingin sama Beats atau Shure atau JBL, karena ini sama banget dengan AirPods bawaannya. Jadi ini hanya untuk prestis
praktis aja, nggak perlu ribet-ribet sama kabel buat teman-teman yang lagi jalan nggak mau ribet-ribet kabel menjuntai kayak gitu-gitu. Nah buat seperti itu maksudnya. Silahkan komen di bawah dan please hit like button. And don't forget to subscribe untuk mengikuti video-video dari gue berikutnya. Gue undur diri dulu, gue Indra dan saya Bayo ya. till next time. Bye bye.